Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidup, yang akan kita ambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Dalam nats yang akan kita pelajari hari ini, berkisah tentang Bartimeus, seorang yang buta yang mengalami perubahan nasib dari seorang pengemis buta menjadi seorang yang melihat, juga otomatis mengubah kehidupannya. Saya akan membacakan Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Namun perjuangannya tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, orang banyak berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan dia. Bagaimana perjuangan seorang buta hingga bukan hanya dapat melihat, tetapi memiliki iman yang menyelamatkan, dan perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Yang pertama, Bartimeus beriman kepada Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 menyebutkan bahwa Bartimeus tinggal di Yeriko. Di dalam Yosua pasal 18 ayat 21 menunjukkan Yeriko adalah kota milik suku Benyamin yang bergabung dengan Yehuda ketika kerajaan Israel pecah menjadi dua. Bartimeus duduk di pinggir jalan untuk setiap hari memohon belas kasihan orang yang lewat. Sebagai seorang buta, dia tahu dan sadar bahwa dirinya dianggap hina dan rendah. Sebab ada pemahaman bahwa kecacatan fisik seperti itu adalah kutuk atau karena dosa. Mereka yang demikian hidup terpinggirkan dan menjadi pengemis yang hanya duduk meminta-minta. Dalam situasi seperti itulah keberadaan Bartimeus ketika Yesus memasuki Yeriko. Ketika mendengar bahwa rombongan Yesus melewati tempat dia duduk, dia tidak mau melewatkan kesempatan itu sedikit pun. Mungkin sebelumnya ia telah mendengar berita tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Siapa tahu, itulah saat bagi dia untuk mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Orang buta sendiri melambangkan seseorang yang tidak bisa membedakan arah. Orang buta cenderung menilai dengan telinganya. Kata oranglah yang menjadi referensi utama bagi orang-orang buta, karena sulit bagi mereka untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di depan mereka. Perhatikan, ada banyak hal yang ia dengar, tetapi pendengarannya diarahkan pada berita tentang Tuhan Yesus. Bartimeus sungguh-sungguh mendengar, dan semua itu mempengaruhi tindakannya. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 menuliskan, "Jadi
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana dengan kita? Mari kita memiliki iman yang tertuju hanya kepada Yesus. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai acuan hidup kita dan menepis berita-berita yang tidak benar yang ada di sekitar kita agar iman kita bertumbuh di dalam Dia. Yang kedua, Bartimeus beriman dengan setia. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43 dan dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34 dikatakan juga kisah mengenai Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Cerita yang sama juga di dalam kitab Injil sinoptis yang lain. Kita lihat Injil Lukas pasal 18 ayat 35 dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Di sini seolah-olah ada perbedaan. Markus katakan ketika Yesus mau keluar, tetapi Lukas mengatakan ketika Yesus hampir masuk, artinya belum masuk. Mana yang benar? Semuanya benar. Ini hanyalah versi dan kecermatan dari penulis Injil yang menuliskan kisah tentang Bartimeus. Artinya, Bartimeus sudah ada pada saat Yesus dan murid-muridnya belum masuk. Kemudian Yesus masuk dan sampai pada Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Bartimeus masih ada di tempat itu menunggu serta berteriak. Kita lihat ada satu kesetiaan dari Bartimeus menunggu Tuhan Yesus melalui tempat di mana dia duduk. Bagaimana dengan kita? Kesetiaan sangat diperlukan dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Iman membutuhkan kesetiaan. Jangan hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan, kita beriman. Tetapi mari kita memiliki iman kepada Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang ketiga, Bartimeus memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Orang banyak hanya mengenal Yesus sebagai orang Nazaret, karena memang ia berasal dari Nazaret. Tetapi bagi Bartimeus, Yesus adalah anak Daud. Anak Daud merupakan sebutan populer bagi Yesus sebagai Mesias, karena sudah diketahui bahwa Mesias adalah seorang keturunan Raja Daud, sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Itu berarti Bartimeus tahu dan mengenal, bahkan memiliki iman dan pengharapan akan Mesias yang mampu membebaskannya. Bartimeus lebih mengenal melebihi orang banyak. Selain ia tahu Yesus memang berasal dari Nazaret, ia tahu juga Yesus adalah anak Daud. Bartimeus lebih mengenal Yesus secara khusus sampai ke keluarganya, di mana orang lain cuma mengetahui Yesus secara umum saja. Padahal pada masa itu, para cendekiawan, ahli Taurat, orang Farisi tidak memiliki pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Apakah kita mengenal Dia hanya berdasarkan kata orang? Mengenal Dia hanya berdasarkan kesaksian dari orang lain? Pengenalan yang benar akan Tuhanlah yang akan menentukan kualitas dari iman kita. Markus pasal yang 10 ayat yang ke-46 menjelaskan bahwa di Yeriko bukan hanya Bartimeus yang berjumpa dengan Yesus. Banyak orang-orang berbondong-bondong
mengikuti Tuhan Yesus. Namun fakta yang dicatat dalam Injil Markus, hanya Bartimeus yang mengalami kesembuhan. Yang keempat, Bartimeus memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Bartimeus buta, tidak dapat melihat. Kebutaan di kawasan timur sering dijumpai karena radang mata yang sangat menyakitkan. Hal itu dikaitkan dengan pandangan bahwa kebutaan adalah hukuman daripada Allah. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 11, Yohanes 9 ayat 2, maupun Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 11. Meskipun demikian, Bartimeus berkemauan keras untuk mengatasi keadaannya. Bartimeus tidak mengetahui di mana tepatnya posisi Yesus sedang berada. Bartimeus juga tidak bisa berjalan mendekat untuk menghampiri Yesus, sebab tidak ada yang menuntun dia datang menghadap Yesus. Namun ia tidak diam saja dengan keadaan itu. Dia tidak mau menunggu. Bartimeus tidak mau tinggal diam. Ia melakukan sesuatu tindakan iman yang dapat dilakukannya, yaitu dengan berteriak, berseru, memanggil nama Yesus. Pada ayat 47, ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun saat itu orang banyak menyuruhnya supaya diam, mungkin ada yang menghardiknya, memarahinya, yang berusaha untuk membungkam dia. Namun Bartimeus tidak mau dipengaruhi. Ia tidak peduli dengan omongan orang lain. Ia tetap fokus pada Tuhan Yesus saja. Bartimeus tidak mau terpengaruh oleh keadaan, yaitu sikap mereka yang mau menahan Bartimeus supaya diam. Semakin dia dilarang, bahkan ia semakin keras berseru untuk memanggil nama Tuhan Yesus. Dia tetap mengarahkan hatinya dan fokus kepada Tuhan Yesus. Bartimeus tidak menghiraukan teguran orang banyak untuk mendapat belas kasihan dari Yesus. Tuhan Yesus pun menyuruh untuk memanggil dia, dan Bartimeus segera bergegas menjumpai Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Rabuni menunjukkan bagaimana Bartimeus begitu menghormati Yesus dan mengenal dia. Walaupun pengenalannya bukan dengan penglihatan matanya, tetapi kepekaannya mendengar dan mempercayai akan Tuhan Yesus sebagai Mesias terpelihara dan bertumbuh di dalam hidupnya. Rabuni berasal dari kata rabi, artinya guru, tuan. Dan ketika kata itu dipergunakan, maka si pengguna menunjukkan kehormatan yang lebih tinggi dari kata rabi, dan di dalamnya ada makna hal yang lebih pribadi. Pengenalan yang luar biasa dari seorang buta kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Terkadang ketika kita mau melihat sebuah pelajaran dalam apa yang kita alami di dalam hidup kita, banyak sekali suara-suara yang menjatuhkan kita, mematahkan semangat kita untuk mau terus maju dalam hidup kita dan pengenalan iman kita kepada Tuhan. Di sini Bartimeus memberi contoh kepada kita bahwa semakin ditegur semakin keras ia berusaha, meskipun belum ada jaminan bahwa ada perubahan yang akan terjadi di depannya. Bartimeus memberikan teladan agar kita tetap memiliki iman yang teguh pada Tuhan. Dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, apakah kita mengandalkan iman kita hanya kepada penglihatan saja? Atau telah mampukah kita memiliki iman sekalipun belum melihat, karena telah mendengar firman Allah dan menjadi percaya? Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7.
Iman yang teguh menghasilkan belas kasihan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak menghargai Bartimeus, malah menyuruh supaya diam. Artinya, banyak orang merasa Bartimeus tidak layak menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus malah memberikan perhatiannya kepada Bartimeus. Sampai Tuhan Yesus menghentikan langkahnya, memanggilnya, dan berbelas kasih kepadanya, serta menyembuhkannya. Kemudian yang selanjutnya, Bartimeus melangkah dalam kehidupan yang baru. Dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Respon Bartimeus untuk meninggalkan segala sesuatu demi mendapatkan Yesus yang dilambangkan dengan melemparkan jubahnya. Jubah adalah kain panjang yang bergantung dari bahunya, menutupi punggungnya, dan juga menjadi alas duduknya, dan pada malam hari sebagai selimutnya. Pelepasan ini merupakan satu tanda kepercayaan. Dia berani melepaskan milik satu-satunya agar tidak menghalanginya untuk segera menanggapi panggilan Tuhan Yesus dan menerima tawaran keselamatannya. Peristiwa ini juga memperlihatkan sikap bertemu sebagai orang yang beriman. Dia memilih untuk menanggalkan segala sesuatu yang bisa membahayakan dan membuatnya jatuh, menghalangi dia untuk menemui Tuhan Yesus, atau yang bisa memperlambat gerakannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa Bartimeus bukan hanya menerima kesembuhan secara fisik, tetapi mengalami kesembuhan secara rohani. Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah berbicara tentang dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia lama kita. Apa yang menjadi hambatan kita untuk melangkah dalam kehidupan yang baru? Mari kita ambil langkah, berani untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat kita, zona nyaman kita, dan memulai kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Yang berikutnya, Bartimeus memiliki arah tujuan hidup yang benar. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam ayat yang ke-52, Bartimeus kini memiliki arah tujuan hidup yang baru, yaitu menjadikan Yesus arah tujuan hidupnya. Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya ketika ia dapat melihat. Setelah mendapatkan pengalaman pribadi yang luar biasa dari Tuhan Yesus, Bartimeus tidak kemudian menjadi sibuk dengan dirinya sendiri, mencari kerabat dan keluarganya, atau melakukan hal-hal yang tidak dapat ia lakukan ketika ia masih buta. Namun Bartimeus dengan segera memutuskan untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Lihatlah ketika Bartimeus bisa melihat, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika seseorang disembuhkan, ia harus tetap mengikuti dia, supaya ia dapat memuliakan Tuhan dan menerima petunjuk daripadanya. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga meneladani Bartimeus untuk memiliki tujuan hidup yang benar, yaitu terus ada bersama-sama Yesus, terus ada mengikuti Yesus, dan memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, Bartimeus seorang yang buta, namun memiliki iman yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Bandingkan dengan sebagian kita pada hari ini. Jikalau menghadapi tantangan dan hambatan,
atau ditegur orang banyak, disuruh diam, dihalangi untuk berjumpa dengan Yesus. Namun karena ia teguh dalam iman, berseru dalam harapan, dan mau melangkah mendekati Yesus, maka Tuhan membukakan hatinya dan berkata, apa yang kau kehendaki, yang dapat ku berbuat bagimu. Mari kita memiliki iman kepada Yesus dengan setia. Memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Iman yang teguh, melangkah dalam kehidupan yang baru, serta memiliki arah tujuan hidup yang benar. Maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang akan mengubah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.